Assalamualaikum anak soleh, salam kenal dari Bunda Eva, dan salam tematik. Baiklah anak soleh, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, dan kita masuk di pembelajaran 2. Cakupan materi pada pembelajaran 2 yaitu mata pelajaran PKN dan SBDP. Untuk mata pelajaran PKN, materinya adalah tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk cakupan materi SBDP-nya adalah tentang mengenal karya seni patung. Oke anak soleh, kita masuk ke cakupan materi pendidikan kewarganegaraan. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pengamalan Pancasila pada sila pertama dan sila kedua, Bunda akan menjelaskan kembali tentang makna Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya adalah 5 dan sila artinya adalah dasar negara. Maka apabila digabungkan, Pancasila memiliki arti 5 dasar negara. Adapun lambang-lambang dalam Pancasila terbagi menjadi 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan itu artinya sama saja dengan penerapan, maka pengamalan sila pertama dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari artinya sama saja dengan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak soleh, kita masuk ke penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini memiliki 3 arti. Arti pertama adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Contohnya, sebagai umat Islam kita wajib menjalankan salat 5 waktu dan meninggalkan hal-hal tercela. Arti yang kedua dalam sila pertama Pancasila yaitu toleransi antar umat beragama. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mengganggu aktivitas ibadah umat beragama lain. Arti ketiga dalam sila pertama Pancasila adalah saling tolong-menolong antar umat beragama. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita laksanakan dengan membantu umat beragama lain yang sedang mengalami kesulitan. Baiklah anak soleh, kita masuk ke penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adalah bersikap tidak berat sebelah dan berakhlak mulia terhadap sesama tanpa membedakan suku, budaya, dan agama. Baiklah anak soleh, materi kita lanjutkan ke mata pelajaran SBDP. Cakupan materi SBDP adalah mengenal karya seni patung. Adapun 5 fungsi patung yakni 1 patung religi, 2 patung monumen, 3 patung arsitektur, 4 patung dekorasi, dan 5 patung seni. Bunda akan menjelaskan satu persatu. Kita masuk ke penjelasan pertama yaitu tentang patung religi. Patung religi adalah patung yang digunakan sebagai sarana ibadah umat Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah fungsi patung sebagai monumen. Patung sebagai monumen merupakan patung yang dibuat untuk mengenang jasa pahlawan. Yang ketiga yaitu fungsi patung sebagai arsitektur. Fungsi patung sebagai arsitektur yaitu adalah patung yang dibuat sebagai pelengkap bangunan. Kemudian fungsi patung sebagai dekorasi.
Fungsi patung sebagai dekorasi adalah patung yang dibuat sebagai penghias tempat wisata. Kemudian fungsi patung yang kelima yaitu fungsi patung sebagai seni. Fungsi patung sebagai seni adalah patung yang dibuat sebagai pameran pertunjukan. Setelah fungsi patung, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis patung. Berdasarkan jenisnya, patung dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, patung figuratif dan patung non-figuratif. Untuk patung figuratif adalah patung yang dibentuk menyerupai bentuk figur yang sesungguhnya, seperti patung manusia, patung hewan, dan patung tumbuhan. Yang kedua yaitu patung non-figuratif. Patung non-figuratif adalah patung dengan bentuk yang abstrak atau bentuk tidak beraturan seperti patung bola dan patung kubus. Nah nih anak soleh, mari kita berpikir kritis. Kira-kira nih, lambang Pancasila yang disimbolkan melalui patung burung Garuda itu termasuk jenis patung apa ya nak? Ayo, siapa yang tahu? Oke anak soleh, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.